Seru ya Ustadz ya kalau ngebahas untuk menjadi anak solih itu sebenarnya kan nggak mudah. Iya, Ya kan, nggak semudah kita membalikkan telapak telapak tangan gitu, cuma tinggal berdoa Iya. doang. Tapi kan ada usaha-usahanya. harus ada. Nah, itu gimana tuh Ya, usaha-usahanya? kiat-kiat untuk membentuk anak yang soleh, yang pasti yang pertama, kiat-kiatnya apa? Kita harus dekatkan anak kita itu dengan dunia agama. Nah, artinya apa? Anak ini harus kita dekatkan dengan agama. Segala sesuatu yang dilakukan anak ini tadi harus mengandung nilai-nilai yang ada di dalam agama. Berbahasa saja itu kan sudah kebiasaan, kita berbicara dengan orang itu sudah kebiasaan. Tapi kalau sudah ada nilai-nilai agama di situ yang kita masukkan, cara berbicaranya yang bagaimana, yaitu yang kita masukkan. Berarti kita mengenalkan agama itu ketika anak mulai dari kecil. Kiat-kiatnya harus kita dekatkan agama itu dan laksanakan. Bukan hanya didekatkan saja, tapi dilaksanakan. Dilaksanakan ya. Jadi Betul. kalau misalkan kita sudah mengaku Islam, berarti kita harus menjalankan semua perintah dari Iya, Allah. betul sekali. Ya, dari kecil sudah diajarkan sholat. Betul. Kan biasanya kalau orang tua itu masih kecil nggak apa-apa. Padahal dari usia KB kelompok bermain Iya. gitu ya, usia 3 tahun, bahkan dari dalam kandungan pun juga terus diajak sholat kan nggak apa-apa Enggak ya, apa-apa, Ustaz ya. enggak apa-apa. Karena pengajaran itu bukan hanya sekedar verbal saja, nggih. Pengajaran juga bisa melalui perilaku juga. Terus kemudian ketika kita mengajarkan kepada anak-anak sholat, yang paling enak, yang paling mudah, ketika kita mau sholat ke masjid, ajak saja anak. Dan ini saya mohon kepada sahabat Alia yang mendengarkan, ketika ada anak kecil ke masjid, kemudian mereka ramai, mereka tolong kalau bisa jangan dipukul. Nah, ketika anak ini datang ke masjid saja sudah mendapatkan perilaku yang kurang baik ya, dia dipukul, kemudian dia pulang ke rumah, bilang kepada orang tua, oh ternyata tempat ibadah itu Nggak kok asik. nggak asik. Kalau sudah masjid itu sepi dari anak-anak kecil, bagaimana nanti masjid ke depan? Siapa yang akan meneruskan? Dan kita tidak akan selalu muda. Suatu saat pasti akan tumbang. Ya, artinya apa? Anak-anak ini harus kita dekatkan, itu tadi. Dekatkan dengan agama. Berarti ini harus ada kerjasama yang klop juga ya, Iya. antara orang tua Orang dengan tua, anak-anak. orang Karena tua. masih saya temui ya Iya. Ustadz ya, ketika saya mengajak anak-anak dulu, anak-anak saya itu anak 2, Ya, deket-deket umurnya, jadi cuma Selisihnya. sekitar selisihnya deket. Iya. Terus kan jadi akhirnya kita ajak bareng ke masjid, memang lagi perjalanan. betul. Terus kemudian ya bukan anak saya yang rame, tapi Iya. ada anak Anak lainnya yang rame. Dan di sana itu tuh kayak dimarahin tapi nyentak loh Ustadz. Nah. Kan jadi akhirnya anak tuh takut. Nah, Iya. terus akhirnya jadi namanya anak, kadang ada yang mendengarkan, kadang ada yang enggak. Iya. Diulang lagi, Iya. dimarahin lagi, Iya. diulang lagi, dimarahin lagi. Itu sebenarnya nggak perlu kayak gitu ya Nggak Ustadz perlu. ya. Jangan, untuk anak, ketika anak itu melakukan sesuatu kesalahan, kalau kita kepingin anak ini tidak tersakiti hatinya, ya kita sampaikan secara halus. Kemudian kalau bisa, kalau sholat di masjid ini, kalau untuk soft anak itu kan ada khususnya. Kalau bisa lebih aman lagi, anak itu ada di samping atau di sebelahnya orang tuanya sendiri-sendiri. Jadi pengawasannya lebih mudah. Jadi diapit ya. Iya, diapit bisa. Diapit supaya ya memang nggak kalau kemana-mana. kalau anak sudah berkumpul dengan anak yang namanya anak, ya sudah seperti itu. Ya bukan berarti mereka itu tidak baik, enggak. Kenapa? Karena mereka senang, merasa nyaman di masjid, kan luas kan, kadang lari-lari. Lari-lari benar. Kadang mukul-mukul beduk, ya ampun. Itu bukan karena mereka itu nakal, enggak ada anak nakal. Tapi anak yang harus diarahkan. Ya lambat laun nanti anak-anak itu akan tumbuh dengan baik. Kalau sudah lingkungannya mengajak kepada kebaikan, anak-anak itu sudah dekatkan kepada agama mulai dari kecil, ya insya Allah anak ini juga akan baik. Mungkin dari segi orang tuanya juga jangan bosan-bosan untuk mengajak ke masjid ya. Iya. Jadi kalau misalkan dimarahin ya kita arahkan seperti tadi Betul Ustadz sekali. katakan. Jadi diarahkan anaknya kalau di masjid Iya. gitu ya Ustadz ya. Iya. Oke. Bukan berarti anak ini harus tunduk
terhadap orang tua kemudian dengan cara memarah-marahinya supaya anak ini nanti dimasuk enggak. Yang penting kita ajarkan dengan kebaikan, lemah lembut, dan kita sendiri pun kalau ngomong ya harus yang lemah lembut juga. Iya. Jangan sampai bahasa kita itu kita enggak boleh anaknya nyolot, tapi kita sendiri sering ketika berbicara Nyentak. Nah, apalagi ini kalau namanya orang berumah tangga, ayah sama bunda kadang ada permasalahan sampai bertengkar di hadapan anak, ini sudah didengar oleh anak. Ya, ini nanti akan ke bawah ke masjid karena mendengarkan suara teriak-teriak tadi. Wah, dia praktek juga. Itu yang nggak bagus itu. Terus Ustadz, selain tadi kiat-kiat untuk mendekatkan kepada agama, apalagi mendekatkan kepada agama. Nah, terus yang kedua adalah selalu kita dekatkan juga dengan orang-orang soleh. Ya, kita ajak ketemu dengan ustadz, kita ajak ketemu dengan kiai, kita ajak ketemu dengan habaib. Artinya apa? Orang-orang yang soleh itu kita tunjukkan, kita dekatkan kepada anak supaya anak ini paling tidak mau meniru. Oh, berarti bagaimana tutur katanya orang soleh? Ya. Bagaimana berbahasanya, bagaimana sikapnya. Bahkan kalau kita lihat ada kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu ketika beliau jalan, orang yang soleh jarang sekali jalan itu dengan menatap atau memandang secara langsung, mesti membungkukkan badan. Itu salah satu bentuk tawadhu. Oh, itu iya. dari sisi yang situ saja sudah dapat dibedakan. Benar. Gitu. Karena anak zaman sekarang biasanya bukan menunduk, tapi ndangan. Membusungkan dada. Nah itu, padahal dia lagi nggak di catwalk ya. Nah, itu yang emang harus kita didekatkan. Iya, harus didekatkan dengan orang-orang soleh supaya tahu, dan kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan ya, Ustadz ya. Harus selain didekatkan mulai dari awal tadi dengan kegiatan peribadatan yang ada hubungannya kaitannya dengan kegiatan agama, kemudian didekatkan dengan orang-orang yang soleh, baru yang ketiga langsung kita berprakteknya atau mengaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi kalau yang pertama didekatkan, yang kedua didekatkan, baru yang ketiga laksanakan perintah agama. Iya. Jadi perilakunya harus baik, gitu ya. Ya tadi sudah, yang pertama harus thayyib secara fisiknya, penampilannya yang baik, yang sopan ya. Kemudian yang khair, ucapannya juga enak, lemah lembut. Kemudian yang ketiga ma'ruf, perilakunya yang baik, dan yang diakhiri ihsan. Ini semua yang dilaksanakan, yang dilakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Kembali lagi yang di terakhir ya, semua hanya karena Allah, gitu ya Ustadz ya. Termasuk kiat-kiat kita untuk menjadikan anak-anak solih juga ya, kita fokuskan semua karena Allah, gitu ya. Bukan karena biar dibanggain, oh ini orang tuanya keren ya, anaknya bisa seperti ini, bukan itu ya Ustadz ya. Bukan. Kalaupun ada yang membanggakan, atau saya memilih konsepnya bukan bahagianya. Kata bangga dengan bahagia itu beda nggak? Kalau bangga itu konotasinya bisa negatif, tapi kalau bahagia sudah semuanya akan didapatkan. Kalau bangga nanti ujung-ujungnya bisa riak, bisa pamer. Karena kemudian, ini gue. Terus bisa sum'ah, kepingin didengar kebaikan-kebaikannya. Oh iya. Dan lagi bisa ujub. Wah. Berarti itu kita kayaknya bahas di part selanjutnya aja ya. Tentang sikap-sikap yang seperti itu yang harus dihindari gitu maksudnya. Masih banyak ya terus kan? Ini ya. Iya, masih banyak terus itu kayaknya. Jadi jangan bosan-bosan. Ustadz Agus kalau misalkan saya undang lagi. Itu tadi tentang kiat-kiat kita sudah ngebahas gitu ya. Jadi intinya sih kembali lagi kepada pengaplikasiannya gitu ya. Inti dari semua kesolihan yang kita sampaikan tadi, indikasinya hanya mengacu kepada satu, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Karena misi kita diciptakan oleh Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita kembali dengan kesolehan tadi, sikap-sikap yang keempat kita gabungkan menjadi satu, insya Allah
kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalian berdoa juga ya. Mendoakan semua kebaikan gitu untuk sahabat Alia semuanya. Nah, okay. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diundang. Iya. Loh, nanti pasti aku undang lagi kok. Soalnya pembahasannya seru sih, tentang anak, tentang orang tua. Itu kan tentang kehidupan juga gitu ya. Kalau Ustadz. Sudah berbicara tentang anak, tentang kesolehan itu udah ada habisnya sudah. Iya. Tambah seru aja gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Ustadz. Sama-sama.